Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriski Hasana dari Hukum Laut kelas H. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus klaim Indonesia atas perairan Ambalat dalam perspektif hukum laut. Indonesia adalah sebuah negara bahari yang terdiri atas ribuan gugusan pulau, salah satunya itu perairan Ambalat. Perairan ini merupakan blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar milik negara Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penandatanganan perjanjian tapal batas kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969. Namun, pada tahun 1979, pihak Malaysia melakukan manuver, yaitu dengan peta mengenai tapal batas kontinen dan maritim, dengan serta-merta secara sepihak membuat perbatasan maritimnya sendiri dengan memasukkan blok maritim Ambalat Indonesia. Klaim Malaysia atas blok Ambalat dinilai sebagai keputusan yang tidak memiliki dasar hukum. Menurut Indonesia, garis batas yang ditentukan Malaysia melebihi ketentuan garis ZII. Indonesia sendiri tetap pada pendiriannya bahwa perairan Ambalat adalah bagian wilayah Indonesia. Indonesia maupun Malaysia sama-sama telah meratifikasi kesepakatan global tentang aturan penggunaan laut dan sumber daya alamnya. Selayaknya kedua negara menggunakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 sebagai pedoman dalam perundingan. Oleh karena itu, seharusnya kedua negara tersebut menggunakan ketentuan-ketentuan konvensi sebagai dasar setiap pengelolaan dan pengaturan undang-undang nasional negara masing-masing. Persengketaan terus berlanjut dari 2002 hingga 2012. Kenapa konflik Indonesia dan Malaysia di Ambalat terus mengalami eskalasi? Yang pertama, faktor ekonomi. Indonesia dan Malaysia sama-sama menginginkan kekayaan alam yang ada di Ambalat. Yang kedua, media dan sentimen kebangsaan. Media sangat mempengaruhi kebijakan negara dan sikap masyarakat terhadap sebuah peristiwa. Media di Indonesia dan Malaysia mampu mengiringi opini publik untuk menyerang lawan masing-masing. Yang ketiga, pemerintah dan penegak hukum. Perang opini antara pemerintah Indonesia dan Malaysia begitu sengit, masing-masing memprovokasi massa dan menanggapi kasus Ambalat dengan serius. Penyelesaian klaim Malaysia dalam sengketa blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia menurut hukum laut internasional, yaitu dengan memberikan kebebasan bagi kedua negara untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama. Malaysia dan Indonesia sepakat untuk melakukan metode negosiasi atau perundingan diplomatis sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Beberapa pasal UNCLOS 1982 yang dilanggar negara Malaysia dalam kasus pengklaiman perairan Ambalat. Yang pertama, pasal 46 dan 47 UNCLOS tentang negara kepulauan dan garis pangkal kepulauan. Yang kedua, pasal 57 UNCLOS tentang zona ekonomi eksklusif. Yang ketiga, pasal 76 dan 77 UNCLOS tentang landasan kontinen. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.